Pengetesan Smart Power Inverter 5000 watt 48 volt pesanan dari Bapak Sihabudin dari Semarang. Untuk unitnya seperti ini, masih seperti biasa. Ada indikator PLN, indikator inverter, voltase inputan PLN, parameter pembacaan mega, dan switch on off. Untuk bagian dalam seperti ini, bagian paling atas blok ATS tadi dari MCB baterai soft start untuk koneksi pertama kali baterai, ada kontaktor switch PLN inverternya, MCB PLN, MCB inverter, MCB charging. Ini ada sistem charging di belakang ATS nya. Ini untuk tab charging untuk penyesuaian arus atau menyesuaikan dari voltase listrik rumah. Untuk bagian bawahnya nih, kit inverternya memakai 24 MOSFET low frekuensi. Bagian bawahnya Bravo toroid full tembaga. Untuk outputnya yang ke beban rumah ini fase netral, ini baterai positif negatif, jangan sampai terbalik. Untuk inputan PLN nya ini ya agak terhalang oleh kawat ini, tapi masih bisa dijangkau ya untuk pemasangan. Jadi semua sudah ada keterangannya, input output, tinggal mengikuti saja ya untuk pemasangan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Untuk settingan di menu-menu SPBN, kita bawakan manual settingnya, kita tempel di belakang pintunya ya. Jadi di dalam box nanti ini ya, untuk sebagai patokannya nanti bisa disesuaikan sendiri sesuai kebutuhan, sesuai kapasitas baterai yang dipakai. Untuk menu-menu kita lihat sekilas. Saat kita tekan menu, otomatis inverter off dan berpindah ke PLN. Kita coba. Oke, langsung berpindah ya. Ada sedikit kedip karena terbackup oleh PLN, nggak melewati sistem sinkron ya. Saat kita tekan menu, kita paksa inverter untuk off. Jadi saat di sistem backup terjadi kedip, minim kedip lah. Jadi karena perpindahannya sangat cepat sekali. Ini ada menu on off. Ini inverter off-nya, inverter on-nya. Ini kita setting di sini untuk nanti mencoba sistem ATS-nya ya. Jadi nanti kita setting sesuai settingan di manual settingnya. POD sebagai backup, cover DC, kalibrasi baterai yang kita pakai, standar on inverter, auto on 10 detik setelah memproteksi overwatt. Ini standby kipas yang dikitnya bisa kita sesuaikan. Ini yang berbunyi, ini prioritas, bisa di inverter UPS. UPS ini adalah PLN ya, jadi PLN inverter sebagai backup, ini PLN sebagai backupnya. Ini kita setting di hybrid ya. Di posisi hybrid ini charging dan PV berjalan semua ya, jadi semua dioperasikan sesuai settingan di manual settingnya. Standby on, charging on di 49,1, off nya di 52,3, temperatur chargingnya 75, off ya. Relay 45 derajat, mendinginkan suhu. Untuk ini sebagai settingan kipas. Kalibrasi output bisa dilihat di multitester di output inverternya langsung. Oke, berpindah ke inverter. Langsung saja kita pertama untuk menguji ATS nya, kita akan load sampai menyentuh batasan bawah, dia berpindah ke PLN. Ini 49,7 ya baterainya. Sini terlihat untuk standar on inverter, prioritas yang dipakai, batasan bawah inverter off, baterai ini bar baterai, ini batasan atas bawah perpindahan, ini yang bekerja, ini buat output, ini maksimalnya 5500, ini hazard dari PLN, ini proses charging, ini suhu, ini batasan atas charging, semua sudah terlihat di menunya. Oke, kita akan load beban sampai menyentuh batasan bawah 900 watt, tambah lagi 2000 watt. Oke, load DC berpindah ke PLN. Ini kita gunakan osiloskop untuk melihat gelombangnya. Yang atas inputan PLN, yang bawah output dari mesin ini. Ini gelombang inverternya yang kuning mulus ya.
Tadi nggak ada persimpangan fase, bola juga nggak kedip. Kita load lagi untuk melihat 1000 watt, tambah lagi. Oke, mulus, aman, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Perpindahan ke PLN, kembali ke inverter lagi, aman juga, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase, tetap mulus, halus. Untuk selanjutnya kita mau lihat untuk maksimal watt output yang bisa dikeluarkan oleh inverter ini. Sebelum kita load, kita akan matikan untuk PLN-nya. Oke, PLN off. Di sini gelombang juga ikut hilang ya. Oke, kita langsung saja, kita akan load 3800, tambah lagi. Off, AC error ya. Kita naikkan limitan di inverternya dulu. Jadi ini terlimit di kit inverternya, bukan di atmeganya. Ini tadi off dan masih terbebani 3800. Untuk on lagi, inverter masih aman ya. Ini masih continue di 3800 watt. Kita naikkan untuk overcarnya 6 putaran. Oke, cukup. Kita lihat untuk perpindahannya lagi. Untuk loadnya ya, ini 3700, kita tambah lagi 4500. Load DC ya, ini terdeteksi low DC. Kita on kan dulu. Oke, nyala lagi. Kita akan load lagi untuk melihat kemampuannya ya. 1000, 2300, tambah lagi 5200, masih stabil gelombangnya, tambah lagi. Jadi di 5000 belum langsung off ya, ini mendeteksi di 5500. Jadi beban kejut sampai 5000 lebih masih dapat terhandle. Oke, AC error terdeteksi di kitnya. Oke, on lagi, kita load lagi. Yuk, 4300, tambah lagi 5300. Low AC ini terdeteksi di kit 5000 watt ya. Jadi di sini tadi 5300 masih stabil, terdeteksi di kit 5000 lebih. Jadi kit memproteksi serta SPWM atmeganya juga memproteksi 10 detik, on kembali. Oke, seperti itu untuk uji loadnya. Lanjut, kita mau lihat untuk sistem chargingnya. Kita akan masukkan untuk PLN-nya. PLN masuk. Ini PLN kita 200 volt ya, jadi perbedaannya jauh sekali. Untuk gelombangnya juga berbeda, PLN agak cacat, yang inverter mulus ya. Oke, kita lihat dalamnya untuk melihat proses chargingnya. Kita siapkan tang ampere, masih off, kita on kan dulu. Posisi AC ya, kita kaitkan ke PLN nya, jalur PLN. Ini masih 0 karena sistem charging juga masih off. Langkah pertama, kita putar tabnya dulu dan baru MCB charging. Tab 1 terbaca 1,6, 250-an watt ya di tab 1. Tab 2, matikan MCB, putar tabnya karena kita melewati sistem soft start, jadi biar PLN kedip 3 ampere, 600 watt di tab 2. Tab 3, ampere, 1200 watt. Jadi fungsi tab charging ini menyesuaikan listrik, voltase listrik rumah dan memaksimalkan charging. Jadi kapasitas chargingnya 1000 watt, ini sampai 1200 ya di tab 3. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk pengujian smart power inverter pesanan dari Bapak Sihabudin Semarang kali ini. Untuk pemasangan tinggal input output sudah ada keterangan semua. Untuk MCB sudah ada keterangan. Untuk sistem charging sudah kita lihatkan. Untuk
Plot sudah kita lihatkan, untuk ATS juga sudah kita lihatkan. Nanti bila kebingungan untuk pemasangan bisa langsung ditanyakan ke kita. Oke, sekian. Terima kasih. Salam Aspro Jogja.